sendiri, text mining adalah sistem yang dapat menganalisis teks dalam bahasa natural dan kemudian mendeteksi leksikal atau pola leksikal atau bahasa untuk mengekstrak informasi yang bermanfaat. Atau text mining itu singkatnya sih bagaimana kita memining atau menggali data atau menggali informasi dari kumpulan teks. Untuk pemanfaatan teks analisis ini di berbagai bidang ya, banyak di kesehatan, di perbankan, di industri marketing dan sebagainya. Kemudian untuk text mining ini karena dia juga bagian dari data mining, kerangka kerjanya sebenarnya hampir sama dengan sama juga sih dengan CRISP yang sudah pernah dibahas dulu, CRISP data mining yang terdiri dari 6 tahap. Tetapi untuk data mining ini ada juga yang mensederhanakan kerangka kerjanya menjadi 5 langkah ini. Yang pertama menentukan tujuan, kemudian pengumpulan data, kemudian pra-pengolahan data, pemodelan, kemudian evaluasi atau visualisasi. Nah, untuk menentukan tujuan, macam-macam ya data mining ini, misalnya pengelompokan dokumen, kemudian untuk meringkas teks, atau untuk cek plagiarisme atau penentuan topik, itu bisa dengan menggunakan metode clustering. Kemudian ada juga biasanya juga digunakan text mining ini untuk analisis sentimen, untuk klasifikasi dokumen itu dengan menggunakan metode klasifikasi. Kemudian step selanjutnya yaitu pengumpulan data. Ini data kita bisa ambil dari web, dari sosial media, misalnya data berita online gitu misalnya ya, kita bisa crawling. Kemudian data dari Twitter. Mohon maaf. Ya. PPT-nya masih slide judul, Ibu. Oh ya? Iya, Ibu. Belum terganti. Oh ya, maaf. Terima kasih, Ibu. Ini. Udah keganti kan? Sudah, Ibu. Sudah terganti. Terima kasih. Nah, ini tadi sampai sini ya, tentang tujuan. Nah, kemudian untuk pengumpulan data, untuk pengumpulan data ini bisa dari web atau media sosial. Contohnya tadi berita online, mungkin ya kita bisa crawling dari web, kemudian dari data Twitter gitu misalnya yang sering banyak dipakai. Kemudian untuk di perpustakaan kita bisa menggunakan data dari publikasi ilmiah, baik yang berupa full text atau data yang berupa judul dan abstrak misalnya. Kemudian ini salah satu contoh sumber data ya. Sumber data ini dari repositori. Jadi sebenarnya di perpustakaan itu adalah salah satu sumber big data ya, karena datanya sebenarnya besar sekali gitu. Contohnya ini yang repositori yang terkenal di seluruh dunia. Ini ada Arsip, CiteSeer, Scopus, Web of Science dan lain-lain dengan jumlah dokumen yang jutaan gitu, yang sangat besar sekali, dan ini potensial untuk dijadikan sumber data mining. Kemudian untuk tahap selanjutnya setelah pengumpulan data, ini adalah pra-pengolahan data.
Untuk pra-pengolahan data ini ada bermacam-macam cara yang dapat dilakukan untuk pre-processing data, tetapi biasanya kita tidak semuanya dilakukan, tergantung keperluan atau tergantung tujuan kita melakukan data mining atau text mining. Ini ada beberapa contoh: basic cleaning, kemudian scaffolding, eliminasi karakter spesial, tokenisasi, stopwords filtering, stemming, lematisasi, normalisasi, vektorisasi, dan ada juga pra-pengolahan data yang ini biasanya dari NLP, linguistik berdasarkan semantik. Nah, ini contohnya basic cleaning. Basic cleaning itu biasanya pembersihan data tahap awal. Contohnya, kalau kita ngambil data itu biasanya suka ada data yang terduplikasi, atau data yang kosong, atau mungkin data yang salah-salah gitu ya. Kemudian, scaffolding itu kita merubah data teks dari huruf besar ke huruf kecil atau huruf kecil ke huruf besar. Biasa sih yang sering dipakai itu kita mengkonversi data ke huruf kecil semua gitu. Jadi untuk pengolahannya akan lebih mudah. Kemudian eliminasi karakter spesial, biasanya kita juga menghilangkan simbol-simbol khusus atau tanda baca yang biasanya tidak memiliki arti atau untuk penggalian informasi itu tidak berarti. Kemudian ada proses tokenisasi. Ini tokenisasi ini biasanya selalu dilakukan dalam setiap proses data mining. Tokenisasi itu adalah proses pemisahan urutan string menjadi komponen. Jadi token itu bisa berupa kata, atau bisa berupa frase, atau bisa juga berupa kalimat. Misalnya dari paragraf dipotong-potong menjadi kalimat, atau dipotong-potong lagi menjadi frasa, kemudian dipotong-potong lagi menjadi kata. Nah, elemen yang terkecil itu yang dinamakan dengan token. Kemudian proses lagi, contohnya yaitu stemming. Stemming ini adalah proses kita mendapatkan bentuk dasar dari suatu kata. Misalnya berlarian menjadi lari gitu. Terus kata-kata yang memiliki imbuhan awalan akhiran itu diambil kata dasarnya. Kemudian ada juga kalau dalam bahasa Inggris ada lematisasi. Lematisasi ini mirip dengan stemming, yaitu menghilangkan imbuhan dari suatu kata atau mendapatkan kata dasar. Cuman kalau di bahasa Inggris ini kata dasarnya kalau lematisasi itu adalah lemma. Jadi berbeda dengan stemming. Kalau stemming itu kadang-kadang katanya tidak kita temukan di kamus, tetapi dalam proses stemming itu bisa terjadi. Sementara kalau lematisasi biasanya dia dicocokkan dengan kata-kata yang di kamus. Kalau tidak ada kata di kamusnya, kata-kata yang tidak ada di kamus berarti dia tidak dipakai. Kemudian pemrosesan lain ini ada normalisasi. Normalisasi ini biasa digunakan untuk kata-kata yang dari atau data yang dari sosial media, karena biasanya data-data dari sosial media, terutama Twitter ya, itu kan nulisnya itu informal dan tidak beraturan itu kadang-kadang, dan sering kita menggunakan singkatan. Nah, proses normalisasi ini adalah proses merubah kata-kata yang tidak standar tersebut menjadi kata yang lebih standar gitu. Jadi untuk memudahkan proses miningnya. Ini contohnya I love you, penulisannya I love you, U-nya pakai U. Ini nanti dirubah menjadi bentuk standarnya. Ini juga tomorrow, singkat, jadi bentuk tomorrow, terus forever. Ini juga dirubah. Kemudian pengolahan data yang lainnya, ini adalah stop words filtering. Stop words itu adalah kata-kata yang
memiliki arti kecil atau tidak penting dalam analisis teks. Contohnya kalau untuk bahasa Inggris misalnya kata-kata seperti the, of, to, in, ini kata-kata yang sebenarnya jumlahnya banyak sekali gitu, tetapi tidak memiliki arti dalam teks analisis. Kemudian contohnya kalau bahasa Indonesia itu yang, adalah, ini, itu gitu. Jadi kita menghilangkan stop words ini atau kata-kata yang tidak penting ini untuk mempercepat proses analisis teks. Karena hampir 50% kata-kata dokumen itu biasanya terdiri dari stop words. Jadi dengan menghilangkan stop words ini nanti proses miningnya, proses komputasinya akan berjalan lebih cepat dan lebih efektif. Kemudian dalam aplikasinya sebenarnya kita bisa memilih kata-kata apapun dari sebagai stop words gitu yang kita gunakan sebagai stop words, terutama untuk tujuan atau untuk domain tertentu, misalnya untuk literatur ilmiah itu kan ada kata-kata yang jika dianalisis tidak memiliki arti, misalnya yang sering dipakai itu purpose gitu ya, kemudian research dan sebagainya. Nah ini juga bisa digunakan sebagai stop words gitu. Kemudian pra pengolahan data yang lain. Di pra pengolahan data ini sebenarnya proses untuk kita mengolah data agar bisa digunakan nanti sebagai input algoritma pembelajaran mesin. Nah, ini ada satu tahap namanya vektorisasi. Ini adalah proses untuk mengkonversi data teks menjadi vektor numerik, biasanya berbentuk matriks, sehingga dapat digunakan untuk input dalam algoritma machine learning atau pembelajaran mesin. Nah, ini ada contohnya, ada 2 jenis yang paling populer banyak dipakai. Yang pertama adalah bag of words atau term frequency. Ini secara gampangnya sih kita menghitung frekuensi dari masing-masing kata dalam suatu dokumen. Tetapi karena biasanya semakin panjang dokumen itu, maka jumlah kata-kata di dalamnya semakin banyak. Jadi biasanya bobot TF ini jumlah kata-katanya dibagi dengan panjang dokumen atau jumlah seluruh kata dalam dokumen. Jadi ini kalau dirumuskan secara matematis ini TF sama dengan jumlah istilah kata T dalam dokumen, kemudian dibagi jumlah seluruh kata dalam dokumen tersebut. Kemudian jenis lainnya ini adalah term frequency, inverse document frequency, TF-IDF. Nah, ini ada 2 bagian ya. Yang pertama TF, sama kayak tadi bag of words. Jadi dia menghitung jumlah frekuensi dari suatu kata dalam sebuah dokumen. Semakin banyak kata, bobotnya sama gitu. Hanya saja kalau untuk TF-IDF ini ditambahkan karena tambahkan IDF. Ini maksudnya kenapa? Karena biasanya kalau jumlah dokumennya banyak, ada kata-kata dalam satu dokumen yang banyak muncul dalam banyak dokumen. Jadi misalnya satu kata itu muncul di banyak dokumen. Nah, dalam TF-IDF, kata yang banyak muncul di banyak dokumen itu dianggap tidak memiliki bobot yang penting untuk untuk analisis gitu. Jadi biasanya ini terutama digunakan dalam proses pencarian ya, searching information retrieval. Kata yang banyak muncul di banyak dokumen itu biasanya dianggap memiliki bobot yang lebih kecil daripada kata-kata yang jarang muncul. Jadi di sini kalau dituliskan secara matematis, TF-IDF dari suatu kata, bobot suatu kata adalah bobot TF-nya dikalikan log dari jumlah dokumen yang mengandung istilah tersebut. Nah ini contohnya, misalnya ini untuk aplikasinya TF dan IDF.
TF-IDF itu misalnya ada satu dokumen isinya 100 kata, kemudian di dalam 100 di antara 100 kata itu ada 15 kata SMART. Maka nilai TF untuk SMART adalah jumlah kata SMART yaitu 15 dibagi dengan panjang dokumen. Panjang dokumen atau jumlah total seluruh kata dalam dokumen. Ini 0,15. Kemudian kalau ada 1 juta dokumen, kemudian kata SMART ini terdapat pada 1000 dokumen di antaranya, maka IDF untuk kata SMART adalah log 1 juta per 1000. Ini ada 3. Kemudian untuk mendapatkan bobot TF-IDF dari kata SMART, yaitu 0,15 kali 3, ini 0,45. Kemudian ini linguistic preprocessing ini sebenarnya untuk task yang lebih advance ya. Biasanya digunakan, ini contohnya ada 2, ini part of speech tagging. Part of speech itu maksudnya jenis-jenis katanya biasanya. Contohnya ini Budi eats bakso gitu ya. Budi itu adalah kata benda atau noun. Kemudian eats itu verb, itu kata kerja. Kemudian bakso noun lagi. Jadi masing-masing kata itu kita tandain. Kita tandain apakah kata ini masuk kata benda, masuk kata kerja, atau masuk kata sifat, atau masuk kata keterangan. Contohnya. Kemudian ada lagi nih preprocessing yang lain, named entity recognition. Ini kita menandai suatu kata, apakah dia termasuk person ini, contohnya ya, Presiden Joko Widodo meets Anies in Istana Negara. Presiden Joko Widodo ini person, jadi tandain sebagai person, kemudian Anies juga person, kemudian Istana Negara itu location. Jadi kita bisa menandai apakah suatu kata itu termasuk nama negara gitu misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pemodelan. Sama kayak kemarin ya yang di data mining itu, jadi kita menerapkan algoritma pada data yang telah sebelumnya kita pre-processing, sehingga kita nanti akan mendapatkan model. Ini contohnya untuk clustering kita bisa menggunakan algoritma yang paling sederhana pakai K-means, kemudian klasifikasi KNN atau decision tree dan lain sebagainya. Ini algoritmanya macam-macam, sebenarnya banyak juga dan tidak cuma 2 jenis clustering dan klasifikasi saja, ada asosiasi dan lain-lain. Kemudian untuk evaluasi itu juga kita mengevaluasi sebagai bagaimana baiknya sih, sebaik apa sih model kita yang telah dihasilkan itu. Jadi mengevaluasinya bisa macam-macam tergantung algoritma apa yang kita gunakan. Kemudian ini tahap selanjutnya visualisasi. Ini contoh visualisasi, salah satu visualisasi yang sering digunakan. Ini contohnya dengan word cloud. Kemudian selanjutnya kita beralih ke bibliomining. Sebenarnya apa sih bibliomining itu? Bibliomining itu ini masih ada kaitannya sebenarnya dengan text mining. Bibliomining itu adalah penerapan data mining dalam data biblio atau data bibliografi. Ini jadi ada data warehouse, ada biometrics, ada data mining, kemudian ada bibliomining. Ke bibliometric analysis itu sendiri adalah bibliometrik itu adalah analisis kuantitatif terhadap dokumen atau publikasi dengan menerapkan metode matematika dan statistika. Biasanya digunakan untuk memetakan hubungan antar konsep, kemudian memetakan tren atau arah penelitian. Kemudian
Ini ada beberapa permasalahan ya yang biasanya digunakan memakai metode bibliogram analisis, misalnya keyword analysis. Ini topik-topik apa yang berasosiasi pada satu bidang penelitian misalnya. Kemudian bagaimana state of the art di bidang penelitian tersebut. Kemudian co-author analysis ini analisis autor dari suatu publikasi yang sering muncul bersamaan. Jadi dengan analisis co-author ini kita bisa mengetahui siapa saja sih tokoh-tokoh penelitian pada suatu bidang. Kemudian citation analysis ini kita untuk mengetahui penulis mana atau jurnal mana yang paling banyak disitasi, yang paling banyak mempengaruhi suatu bidang penelitian. Kemudian ada juga bibliografi coupling analysis. Ini biasanya untuk mencari literatur mana yang disitasi bersamaan, atau kita mencari struktur bibliografi yang sering digunakan dalam suatu bidang. Kemudian ada lagi co-citation analysis. Di sini ini juga hampir sama dengan co-author analysis. Bagaimana struktur dari komunitas penulis dalam suatu bidang tertentu. Nah, kemudian ini data format, atau biasanya datanya itu ya tadi diambil dari database publikasi ilmiah atau repositori yang tadi sudah saya tunjukkan di atas. Mungkin ya. Nah, ini tadi ada berbagai macam repositori dengan jumlah data yang besar tadi. Ini biasa digunakan untuk sebagai sumber data dalam bibliometric analysis. Kemudian data formatnya ini biasanya kalau data bibliografi kan sebenarnya termasuk data yang terstruktur ya, cuman di dalam data terstruktur itu ada judul dan abstrak, ini yang termasuk data tidak terstruktur karena ada teks di dalamnya. Ini ada title, author, tahun, dan sebagainya. Nah, ini untuk bibliomining task itu bisa macam-macam, contohnya identifikasi author, kemudian identifikasi dokumen, kemudian prediksi apakah suatu dokumen akan disitasi atau tidak, dan masih banyak lagi. Misalnya ini contohnya ya, ada sebuah artikel ilmiah ingin diketahui apakah diproduksi atau dimiliki oleh salah satu kelompok studi atau kelompok peneliti. Nah, ini kita bisa menggunakan metode clustering kalau misalnya kita tidak memberikan label pada, misalnya artikel ini diproduksi oleh kelompok studi ini, artikel ini artikel B diproduksi oleh kelompok peneliti yang lain gitu misalnya. Nah, kita bisa menggunakan clustering jika kita tidak memberikan label sebelumnya, tapi kita juga bisa menggunakan klasifikasi untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kita sebelumnya sudah memberikan label satu-satu terhadap artikel, kemudian kita training, nanti ada data training, kemudian kita masukkan data baru, tim bisa memprediksi ini termasuk kelompok penelitian yang mana. Kemudian ini ada lagi, ini mirip juga, ada sebuah artikel ilmiah, ingin diketahui apakah level penelitiannya atau studinya S2 atau S3. Ini juga sama. Ini termasuk pengelompokan dokumen, bisa menggunakan clustering
kalau datanya sebelumnya tidak diberi label, karena mungkin masih ingat ya, ada unsupervised dan ada supervised. Kalau unsupervised ini datanya kita tidak memberikan label sebelumnya. Ini contohnya yang biasa digunakan untuk clustering. Kemudian untuk supervised itu klasifikasi, itu sebelumnya kita memberikan label satu-satu. Ini masuk data mana gitu, masuk kategori mana, masuk kategori S2 atau S3. Nah, kalau kita memberikan label sebelumnya, ini termasuk masalah klasifikasi. Tetapi kalau kita tidak memberikan label sebelumnya, kita langsung menerapkan algoritma clustering, itu masuk unsupervised learning. Kemudian contoh kasus lain, ini prediksi sitasi. Kita memprediksi sebuah artikel ilmiah apakah akan disitasi atau tidak. Nah, kita bisa melihatnya dari data artikel ini dimuat dalam jurnal mana gitu. Kemudian penulisnya siapa dan lain sebagainya. Nah, ini kita menggunakan klasifikasi untuk menyelesaikan kasus ini. Mungkin itu sesingkat dulu. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ibu ingin bertanya. Ya, silahkan. Tadi di bagian pra-pengolahan data terdapat basic cleaning. Apa itu sama dengan data cleansing, Bu? Iya. Atau ada perbedaannya? Sama. Oh, sama. Jadi, pembersihan data kita biasanya data-data yang kadang-kadang kalau kita ngambil data judul abstrak gitu kan dari kumpulan data publikasi ilmiah gitu, misalnya sering kita temui data-data yang double gitu, atau misalnya abstraknya kosong atau dan lain sebagainya, atau ada juga yang salah data author ditaruh di data judul dan sebagainya. Nah, itu kita bersihkan dulu. Dan memang untuk seluruh proses data mining atau text mining ini, proses yang paling lama biasanya ada di proses pre-processing ini. Karena kadang-kadang harus manual ya. Kadang-kadang harus manual, meskipun bisa juga pakai script. Karena kita harus cek datanya, kemudian dan lain sebagainya. Jadi kemudian yang kayak proses normalisasi itu juga membutuhkan waktu yang lama gitu kan, untuk meneliti satu-satu, kemudian bikin kamus dan lain sebagainya. Biasanya sih memang dari seluruh, kalau pas pemodelannya sih cepat, tinggal masukkan algoritma, masukkan ini, keluar modelnya, langsung biar komputer itu mah yang bekerja. Tapi kalau untuk pra pengolahan data biasanya kita manual juga gitu, selain dibantu dengan komputer, biasanya kita manual juga. Demikian. Baik, Bu, terima kasih. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan. Saya masih kurang paham untuk cash holding itu konversi huruf besar, ke huruf kecil ke huruf besar itu maksudnya seperti apa ya, Bu? Contohnya gini. Biasanya kalau dalam teks itu kan pasti ada huruf besar, ada huruf kecil ya. Iya, Bu. Nah, kita merubah semuanya ke huruf besar atau ke huruf kecil. Ini fungsinya, jadi kalau untuk komputer, kalau untuk komputer itu kan huruf besar sama huruf kecil itu kan berbeda ya. Jadi misalnya ada kata yang sama, tapi yang satu
ada saya yang satu pakai huruf besar, yang satu pakai huruf kecil, itu akan dianggap sebagai dua kata yang berbeda. Nah, untuk menghindari itu, makanya semua kata akhirnya biasanya sih dirubah ke huruf besar, huruf kecil semua gitu. Bisa juga sih dirubah ke huruf besar semua, tapi biasanya lebih mudah di huruf kecil semua. Jadi tujuannya untuk itu. Apakah bisa dimengerti? Berarti seperti kayak pemrograman ya Bu, kayak gitu ya Bu. Berarti Kenapa? kalau kayak seperti bahasa pemrograman gitu ya Bu. Kalau misalkan Java ada yang satu huruf aja salah, berarti ada berbeda makna gitu ya Bu. Iya. Kayak gitu. Oh, ya baik. Untuk analisis data, misalnya katanya sama, tetapi hurufnya satu huruf besar, satu huruf kecil, itu kan dianggap kata yang berbeda. Nanti ininya proses analisisnya akan salah gitu. Misalnya untuk menghitung frekuensi kata, sebenarnya katanya sama, tapi dihitung frekuensinya yang satu, yang huruf besar berapa, yang huruf kecil berapa. Itu akan berpengaruh ke proses selanjutnya gitu. Baik Ibu, terima kasih. Ada lagi mungkin? Ini kalau tidak ada, mungkin saya akan menunjukkan beberapa tools ya, beberapa tools untuk data mining dan contoh-contoh aplikasinya, terutama untuk text mining. Nah, ini contoh sentimen analisis dengan RapidMiner. Ini saya menggunakan RapidMiner. Ini di sini udah ada contohnya ya, ada template-templatenya. Kelihatan nggak nih? Terlihat, Bu. Baik. Jadi ini user interface-nya RapidMiner. Ini sebenarnya cukup mudah ya, karena RapidMiner ini sudah menyediakan operator-operator yang kita tinggal input aja, tinggal masukin aja. Nah, ini adalah contoh proses untuk sentiment analysis. Ini di sini menggunakan data historical ya. Ini adalah data review dari film atau komentar-komentar terhadap film. Nah, ini sudah kemudian di sini ini salah satu operator untuk mengambil data. Jadi untuk pengambilan datanya di sini data sentimen tadi, data review film tadi dimasukkan ke sini. Kemudian ini untuk set role ini dia menetapkan si kolom sentimen tadi itu ditetapkan sebagai label yang akan digunakan sebagai tujuan training.
Nah, kemudian ini ada nominal to text, ini merubah si label tadi dari nominal ke teks. Jadi label tadi bentuknya adalah bentuk teks. Kemudian ini tuh pemrosesannya salah satu, ini contohnya nih ya, pemrosesan tadi. Ini pembentukan vektor atau vektorisasi. Di sini dia menggunakan TF-IDF. Kemudian ini ada macam-macam ya. TF-IDF, terus TF, kemudian time occurrence ini dia sama seperti TF tapi tidak dibagi dengan atau tidak dinormalisasi dengan panjang dokumen. Nah, kemudian setelah ini data diproses, kemudian ini adalah tahap pemodelan data. Di sini ini menggunakan algoritma SVM. Ini salah satu algoritma untuk klasifikasi. Nah, setelah data dari sini di training, ini akan dapat model. Nah, kemudian step ketiga adalah kita masukkan suatu komentar yang baru yang belum dikasih label. Nah, ini contohnya, ini datanya, data komentarnya. Nah, kemudian kita ingin tahu ini komentar ini termasuk komentar yang negatif atau komentar yang positif. Nah, kemudian kita proses dokumennya seperti tadi, ini di vektorisasi ya, dengan TF-IDF. Kemudian selanjutnya kita masukkan ke dalam model yang tadi sudah kita dapat dari pemodelan, dari training data yang tadi. Nah, ini nanti akan keluar hasilnya. Ini kita run. Nah, ini muncul ternyata review yang tadi itu adalah termasuk review yang negatif. Nah, ini contoh bagaimana proses data mining dengan RapidMiner. RapidMiner ini termasuk yang paling banyak digunakan ya, karena yaitu tadi prosesnya sebenarnya mudah. Kita tinggal masukin saja, tidak perlu coding, setting parameter gitu ya. Ini setting. Kemudian aplikasinya berbayar sih sebenarnya, cuman ada fitur kalau kita misalnya masih punya email di universitas, kita bisa masukkan sebagai, kita bisa minta lisensi sebagai mahasiswa dan itu gratis. Tinggal setting-settingnya gampang. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Silakan. Sudah jelas? Kalau tidak ada, mungkin lanjut lagi. Saya tunjukkan contoh proses data mining dengan menggunakan Python. Ini terlihat nggak? Terlihat, Bu. Baik, ini contoh proses data mining ya. Ini di sini, ini dulu deh. Ini clustering kata-kata dalam suatu dokumen ya. Ini contohnya nih dokumennya begini. Ini kalimat "This is the most beautiful place in the world" dan sebagainya. Nah, kemudian ini vektorisasi. Ini salah satu preprocessingnya ya, preprocessingnya. Kita membentuk vektorisasi TF-IDF di sini yang dipakai.
Kemudian ini pemodelannya dengan clustering dengan algoritma K-means. Kemudian ini hasilnya. Ini kata-katanya dikelompokkan menjadi 2 klaster. Ini kata-kata yang mirip-mirip ya, atau pengelompokan kata-kata yang jaraknya dekat gitu. Jarak kata-kata dalam dokumen itu dekat. Nah, kemudian ini juga untuk memprediksi, ini kita masukkan satu kalimat lagi. Nah, ini masuk klaster yang mana? Nah, kemudian dia memberikan prediksi kalimat itu masuk ke klaster 1, ini klaster yang ini. Kemudian ini juga ada lagi contoh lagi, ini topik modeling atau pendeteksian topik. Ini juga termasuk clustering ya, topik modeling ini. Clustering, tetapi dia adalah soft clustering. Jadi ada 2 jenis clustering, hard clustering dan soft clustering. Kalau soft clustering itu, kalau hard clustering itu satu dokumen hanya bisa masuk dalam satu kelompok. Sementara kalau soft clustering itu satu objek atau di sini satu dokumen, dia bisa masuk ke dalam beberapa kelompok. Jadi satu dokumen ini bisa memiliki topik-topik yang berbeda dengan kadar yang berbeda-beda gitu misalnya. Nah, kemudian ini contohnya ya. Ini datanya adalah data berita, bentuknya CSV. Di sini inputnya di sini, datanya diimpor di sini, diambil judul dan teks. Nah, ini contohnya. Ini 5 data yang pertama. Judulnya apa, kemudian teksnya apa. Nah, kemudian ini ada proses pra-pengolahan atau pembersihan data. Nah, ini case folding nih ya. Semua dirubah ke huruf kecil. Kemudian ini juga membersihkan www, https, ini juga dihilangkan. Kemudian username-nya juga dihilangkan. Dan lain sebagainya. Nih, kemudian ini angka juga dihilangkan. Kemudian remove stop words atau kata-kata yang terlalu cuman 1 huruf atau 2 huruf itu juga dihilangkan. Kemudian ini proses tokenisasi dirubah menjadi token. Nah, kemudian masuk dataset. Ini data yang sudah bersih gitu. Bandingkan yang tadi ini kan masih ada huruf besar, kemudian ada tanda baca, ini juga semua dihilangkan. Hasilnya seperti ini. Kemudian ini masih pra-pengolahan, ini vektorisasi. Ini menggunakan TF-IDF. Kemudian ini ada pemodelan. Nah, ini pemodelannya menggunakan menggunakan algoritma topic modeling. Jadi ini bisa. Jadi ini ada NMF dan ada LDA. Biasanya salah satu sih yang dipakai. Nah, kemudian di sini ini proses pemodelan, pemilihan model, kemudian, nah ini evaluasi ya, evaluasi topik modeling ini dengan menghitung nilai coherence topik. Jadi nilai coherence topik ini menunjukkan seberapa bagus kata-kata yang ada dalam satu topik, seberapa dekat kata-kata dalam satu topik itu. Kemudian ini dia menghitung nilai coherence. Nah, kemudian dia menghitung untuk jumlah topik 10 sampai 100, mana yang paling tinggi nilai coherence-nya. Ini gunanya untuk menentukan kita mau jumlah topik yang mana yang memiliki topik coherence tinggi. Nah, ini setelah dihitung, ini visualisasi nilai coherence ya. Di sini terlihat bahwa jumlah topik yang 10 itu memiliki nilai coherence yang tertinggi. Sementara
Kalau topiknya 20 atau 30, 40, dan seterusnya, nilainya lumayan jauh di bawah. Nah, kemudian, jadi kita menggunakan model yang ini ya, yang topiknya jumlahnya 10, kemudian, nah ini visualisasi hasilnya. Jadi tren ini menunjukkan tren topik berita Indonesia di bulan Maret tahun 2014. Ini datanya diambil data berita di bulan Maret tahun 2014. Nah, ini ada topik masing-masing topik, mana topik yang lagi ngetren pada waktu itu, pada rentang waktu sebulan ini. Nah, kemudian ini topiknya nih. Jadi ada 10 topik. Topik di sini ini adalah kumpulan kata-kata yang sering muncul berdekatan. Ini contohnya ini nih. Biasanya kita harus ngasih label lagi sih untuk menentukan topik yang apa istilahnya yang bisa mencakup, yang bisa melingkupi kata-kata di dalam topik-topik ini. Demikian. Ada yang ditanyain? Ibu ingin bertanya lagi. Ya. Kalau untuk aplikasi RapidMiner tadi kan contohnya menggunakan bahasa Inggris. Kalau misalkan kita mau menggunakan bahasa Indonesia, apakah bisa? Bisa. Pada dasarnya sih sama, bisa. Cuman nanti untuk stop words-nya mungkin khusus ya. Jadi kita khusus menggunakan stop words yang bahasa Indonesia. Berarti untuk keseluruhannya disesuaikan dengan bahasa yang akan digunakan dulu ya? Iya. Aku balikin. Kalau untuk yang tadi yang Python, jika menggunakan analisis bahasa yang lain juga sama seperti itu? Iya, sama. Oh, sama. Nah, pada dasarnya sama. Tapi mungkin kalau untuk bahasa Inggris, ini istilahnya resource-nya itu udah banyak gitu. Jadi stop words yang tersedia udah banyak, kemudian modul-modul untuk pre-processing, kalau pre-processing hampir sama sih. Modul-modul ya kayak misalnya untuk post tagging, part of use tagging itu juga udah ada. Sementara kalau di bahasa Indonesia mungkin belum selengkap itu, belum selengkap bahasa Inggris. Tapi bisa sih sama. Oh, karena jadi lebih minim ya Bu kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia resource yang tersedia lebih sedikit sih. Iya. Karena masih ya ada misalnya peneliti yang di bidang komputasional linguistik bahasa Indonesia itu sedang mengembangkan itu. Kalau bahasa Inggris kan dia lebih banyak ya. Lebih banyak yang mengembangkan gitu. Jadi lebih lengkap ininya, modul-modulnya. Kalau bahasa Indonesia kayak stop words itu kan itu harus menyusun stop words apa saja yang ada dalam bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian untuk stemming-nya itu juga kan berbeda. Stemming bahasa Inggris dengan stemming bahasa Indonesia itu kan berbeda, imbuhannya berbeda, rules-nya berbeda dan lain sebagainya. Itu yang membedakan. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi? Bu, izin bertanya. Ya. Saya masih belum paham yang kepada tulisannya, apa kata-katanya atau pembagian tujuannya apa gimana gitu Bu. Terima kasih. Pembagian tujuan. Pembagian tujuan itu biasanya kita di awal itu sebelum proses data mining atau sebelum proses text mining, kita sudah menentukan tujuan kita apa. Misalnya kita punya data Twitter gitu ya. Data Twitter misalnya data
data pemilu gitu ya, data di waktu masa pemilu. Kemudian kita bisa melakukan banyak hal dengan data ini. Saya data Twitter nih. Kita bisa melakukan sentimen analisis terhadap salah satu calon presiden misalnya. Apakah misalnya calon A itu lebih banyak mendapatkan sentimen positif atau mendapatkan sentimen negatif. Nah, itu tujuannya kita tetapkan di awal dulu. Karena setelah itu kan proses selanjutnya kan akan sesuai dengan tujuan yang akan kita capai gitu. Misalnya kalau untuk sentimen analisis tadi kan kita berarti menggunakan algoritma klasifikasi. Demikian. Kemudian ada lagi contohnya dengan data yang sama nih ya, data percakapan Twitter di masa pemilu gitu misalnya. Kita juga bisa menggunakan, kita bisa mencari misalnya topik apa sih yang paling banyak dibicarakan oleh orang-orang pada masa pemilu. Nah, itu juga menggunakan algoritma yang berbeda nanti. Kemudian datanya, kalau sentimen analisis tadi, karena klasifikasi, dia harus diberikan label, itu juga pengolahan datanya juga berbeda gitu. Kita harus memberikan label dulu satu-satu untuk data training. Sementara kalau untuk misalnya kalau kita ingin menentukan topik apa yang banyak dibicarakan, kita bisa melihatnya dari jumlah frekuensi kata apa yang paling banyak muncul gitu. Contohnya begitu. Jadi sebelum kita mulai proses data mining, kita menentukan dulu tujuannya apa. Jadi nanti ke depannya kita tahu harus promosasinya kayak gimana, terus algoritma apa yang harus dipakai. Demikian. Apa sudah jelas? Iya Bu, tapi yang untuk tadi kan Ibu menjelaskan clustering yang misalkan ada cluster 1, cluster 2 gitu kan ya Bu. Nah maksudnya cluster 1, 2 itu untuk apa ya, mengelompokkan atau memang udah dibuat cluster sendiri gitu Bu? Mengelompokkan otomatis. Cuman kalau clustering ini contohnya ya, ini saya pernah clustering dokumen. Jadi saya bagi tiga dengan topik yang berbeda-beda. Nah, karena saya tidak, jadi clustering kan bisa macam-macam ya, clustering dokumen atau clustering kata. Nah, kalau clustering dokumen, ini satu dokumen ini termasuk topik yang mana gitu. Ini, jadi saya dengan clustering itu, saya mengumpulkan dokumen dari 3 topik. Atau mungkin ini ya contoh saya tunjukkan dengan contoh dari RapidMiner mungkin ya, bentar. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Nah, ini contohnya nih clustering dengan ini datanya adalah data bunga iris. Permasalahannya adalah sebagai berikut ya. Nah, ini bunga iris itu dia bisa dikategorikan menjadi 3 kategori. Sebagaimana bisa dilihat di sini. Ini ada versicolor, sentosa, sama virginica. Nah,
cara menentukan si bunga ini termasuk kategori yang mana, ini biasanya dilihat karakteristik dari kelopak bunganya. Jadi kelopak bunga dan kelopak daunnya, nah ini. Jadi karakteristik berapa panjang kelopak bunga, berapa lebarnya, kemudian panjang dan lebarnya juga kelopak yang daun ini yang warnanya hijau. Nah, kemudian di sini ini sudah ada datanya nih. Data ini datanya di sini. Nah, ini. Ini A1, A2, A3, A4. Ini tadi panjang lebar dari kelopak daun dan kelopak bunganya. Nah, sebenarnya data ini sudah memiliki label. Tetapi karena kita akan menggunakan clustering, jadi kita mengelompokkan, kita punya data ini, karena kita ingin menggunakan clustering, label ini tidak kita pakai. Jadi anggap aja label ini tidak ada. Nah, kita menggunakan data-data ini untuk mengelompokkan si bunga ini termasuk kategori yang mana. Nah, kita running. Ini menggunakan K-means ya. Ini kita lihat hasilnya. Ternyata cluster 0 ini 012 ini jadi ada 61 item itu masuk kategori cluster. Cuman saya nggak tahu ini cluster 0-nya ini apa. Mungkin harus dilihat di sini. Cluster 0. Oh, cluster 0 itu iris versicolor. Kemudian cluster 1. Nah, cuman kalau kita clustering, kita label ini kita tidak punya, pokoknya kita kelompokkan aja. Si data itu menjadi 3 kelompok gitu. Jadi kita tidak tahu. Jadi kalau clustering itu karena labelnya tidak ada, kita nggak tahu ini sebenarnya kelompok yang mana gitu. Nah, sementara kalau problem klasifikasi, data tadi, labelnya data tadi yang sudah dilabeli tadi, kita training, kita untuk mendapatkan modelnya itu kita mentraining data tadi dengan yang seperti tadi, yang seperti sentiment analysis tadi, kita training dulu datanya sampai kita dapatkan model yang tepat, baru kita kemudian prediksi data baru yang kita belum tahu. Nah, kita bisa tahu ini masuk yang mana. Cuman karena dia udah ada labelnya, kita tahu ini masuk yang mana. Sementara kalau clustering, kita hanya mengelompokkan data tersebut, tapi kita tidak tahu ini klasternya yang mana ya gitu. Klasternya ini apa sebenarnya? Pokoknya kita bikin kelompok aja gitu. Apa bisa dimengerti atau malah kamu bingung? Sudah, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Bu mau nanya. Ya. Nanti kita untuk praktikumnya pakai aplikasi, Bu? Pakai aplikasi. Bentar saya tunjukkan nanti.
Tapi nggak dikumpulin sih praktikumnya nanti yang ini. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya tunjukkan lagi nih satu aplikasi lagi. Ini namanya aplikasi Force Viewer. Ini terkait dengan bibliomining ya. Ini biasanya digunakan untuk bibliometric analysis. Cuman bibliometric analysis sekarang ini juga banyak menggunakan algoritma machine learning ya. Contohnya di Force Viewer ini dia menggunakan metode clustering. Cuman dia khusus untuk, dia sebenarnya software untuk analisis bibliometrik, tetapi metode yang digunakan di dalam software ini, dia juga menggunakan metode clustering. Nah, ini contohnya, langsung saja. Di sini ada pilihannya ya, 3. Kita coba dulu create map based text data. Jadi si Force Viewer ini biasa digunakan untuk science mapping atau pemetaan ilmu pengetahuan atau pemetaan bidang penelitian. Ini contohnya, ini saya ambil data dari Scopus. Ini saya sudah mengumpulkan data-data terkait penelitian publikasi ilmiah terkait dengan Smart City. Contohnya. Nah, ini kita ambil data, judul, dan abstrak. Ini ada binary counting, ada full counting. Kalau binary itu 01, kalau full counting itu jadi kalau binary counting itu kalau satu kata muncul beberapa kali pun dia dihitungnya tetap 1. Kalau full counting misalnya satu kata muncul 10 kali, dia dihitung 10. Nah, ini biasanya digunakan untuk menghitung bobot dari suatu kata. Cuman dia menggunakan algoritma yang berbeda, bukan TF atau TF-IDF. Kemudian ini ada Thesaurus. Ini sebenarnya hampir mirip dengan stopwatch ya. Cuman bedanya kalau Thesaurus kita malah masukkan kata-kata yang dianggap penting. Nah, ini kita nggak pakai. Kemudian, nah ini ada minimum kemunculan suatu kata. Jadi di sini yang di bawah, yang kemunculan kata tersebut di bawah 10 kali itu diabaikan. Nah, ini bisa kita naikkan atau turunkan. Nah, ini jadi ada 25 kata. Ada banyak sekali. Ini karena datanya lumayan besar, jadi ada 228 kata yang muncul sebanyak 40 kali. Ini batasnya bisa kita naikkan turunkan. Kemudian selanjutnya ini dia menghitung relevansi. Kemudian dari tadi sekitar 300 kata ini yang relevan ada 137 kata.
Nah, ini kata-kata yang terkait dengan smart city. Ini kita bisa menghilangkan kata-kata yang menurut kita mungkin tidak ada kaitannya dengan smart city gitu. Misalnya praktis ini mungkin ini tidak termasuk stakeholder dan dimension dan lain sebagainya. China atau apa India atau dan lainnya. Nah, kemudian ini akan di cluster. Nah, ini visualisasinya. Jadi kita bisa melihat hubungan antara kata-kata. Ini dari sini biasanya nanti dianalisis penelitian smart city itu berkaitan dengan apa saja. Cuman karena ini mengambil dari judul dan abstrak ya, datanya biasanya terlalu besar. Data judul dan abstrak biasanya akan lebih mudah kita menganalisis kalau kita mengambil data keywordnya. Tadi ini jadi ini ada oleh si fast viewer tadi di cluster menjadi dua cluster, yang merah dan yang hijau. Nah, kita coba bagaimana ini kita bisa mengeset parameter ya. Misalnya kita menetapkan berapa jumlah cluster minimal. Tidak bisa. Kita coba ini aja. Kita coba sekarang yang dari keyword ya. Kalau tadi dari data judul dan abstrak, ini kita sekarang dari data keyword. Ini. Nah, ini ada tipe-tipe analisis seperti tadi yang sudah dijelaskan. Ini kita ngambil co-occurrence. Co-occurrence ini kita analisis keywordnya. Kemudian dia tidak terlalu banyak. Resultnya kita naikkan. Nah, ini filmnya. Nah, ini ada terbentuk berapa klaster? 4 klaster. Nah, biasanya untuk pemetaan bidang ini biasanya kita menganalisis dari klaster yang terbentuk gitu misalnya. Jadi cloud computing, Internet of Things, internet dan sebagainya ini sensor, wireless sensor ini berarti bidang-bidang ilmu yang berdekatan. Kemudian ini juga ada cluster 2, ini ada decision making dan sebagainya. Kemudian sebagainya ini kelompok-kelompok bidang ilmu yang berdekatan. Kemudian ya sebenarnya dia bisa ini sih, bisa untuk analisis bibliometrik yang lain. Di clustering juga, tapi kayak tadi kositasi atau itu cluster
sitasi yang biasanya dilakukan bersamaan. Co-author dia mensitasi dia menunjukkan peta penulis yang sering menulis di bidang tersebut. Tapi mungkin yang berkaitan dengan text mining hanya keyword dan itu tadi analisis teks. Apa sudah jelas? Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, mungkin saya tunjukkan ini tugas praktikum untuk kali ini. Ini untuk kali ini kita akan mencoba, mungkin kalian akan mencoba analisis word clustering dengan menggunakan Post Viewer. Datanya sudah saya ambilkan dari Scopus. Jadi untuk Scopus ini kita bisa ekspor data bibliografi dan diubah ke bentuk CSV. Sudah saya upload di layar ya. Untuk Post Viewer-nya sendiri itu bisa download. Spesifikasinya nggak khusus sih, jadi mudah-mudahan bisa di semua spek laptop. Jadi untuk petunjuk pengerjaan, download dulu Fast Viewer di situs ini ya, fastviewer.com, download. Kemudian aplikasi ini tapi butuh Java. Jadi kalau belum install Java, bisa download dulu di situs ini, kemudian diinstal di laptop atau komputer. Nah, kemudian ini tinggal diekstrak saja si arsip tadi, hasil downloadan kita, kemudian kita jalankan Post Viewer-nya. Nah, data saya sudah ambilkan data terkait publikasi terkait penelitian Big Data di Indonesia. Sudah saya upload juga di layar, nanti bisa dicoba sendiri, dieksplor dengan Post Viewer. Ini tidak usah dikumpulkan. Ada pertanyaan? Ibu izin tanya. Itu Java-nya Java SDK ya, Bu? Atau Java apa, Bu? Java, sebentar.
JRE. Jawabannya JRE. Baik, Ibu. Ini minimal Java 8 ke atas sih. Ada lagi pertanyaan? Bu, mau nanya, Bu. Ya. Kalau Microsoft Excel itu bisa dibuat sebagai mesin mining nggak sih, Bu? Bisa. Bisa aja sih. Kan di Excel itu sendiri ada, tapi sederhana ya, maksudnya di Excel itu sendiri kan ada rumus-rumus untuk analisis statistik data gitu ya. Itu bisa pakai itu. Tapi kalau untuk machine learning nggak bisa. Kalau untuk analisis sederhana bisa. Misalnya untuk mengetahui data kayak median model dan sebagainya, atau untuk membuat grafik-grafik sederhana. Tapi kalau untuk analisis yang lebih jauh yang menggunakan machine learning itu tidak bisa. Apakah sudah menjawab? Sudah, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin bisa kita akhiri materi kali ini, kelas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima